Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Industri otomotif Indonesia telah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan perkembangan signifikan dalam produksi mobil lokal. Namun, apa yang belum banyak diketahui adalah bagaimana Indonesia secara diam-diam telah menjadi basis produksi mobil yang dijual ke seluruh dunia. Dengan kualitas yang semakin meningkat dan inovasi yang terus berkembang, Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar konsumen, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri otomotif global. Pertumbuhan industri otomotif Indonesia, pada dasarnya, pertumbuhan industri otomotif Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang progresif dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, produsen otomotif, dan pihak terkait lainnya. Mulai dari insentif pajak hingga peningkatan infrastruktur, langkah-langkah tersebut telah membuka jalan bagi investasi besar dari produsen otomotif global. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, GAIKINDO, mengatakan produksi kendaraan roda 4 Indonesia di dalam negeri pada 2022 menempati urutan ke-11 di dunia. Indonesia disebut telah mencapai titik swasembada kendaraan roda 4. Berdasarkan data diungkap GAIKINDO mengutip OICA, Indonesia sedikit lagi masuk klub 10 besar produsen mobil dunia. Pada tahun lalu produksi mobil di dalam negeri mencapai 1,47 juta unit. Peringkat 10 atau tepat di atas Indonesia adalah Thailand, negara tetangga yang punya industri otomotif besar. Thailand tahun lalu memproduksi 1,88 juta unit mobil. Jadi di produksi kita masuk ke ranking 11, kita upayakan kalau ekspornya juga tetap bagus, pasar dalam negeri juga cukup bagus. Thailand saat ini merupakan negara ASEAN yang merupakan produsen mobil terbanyak diikuti Indonesia. Produksi negara lain di kawasan ini tak sebanding dari kedua negara itu. Malaysia hanya 702.275 unit, Vietnam 232.410 unit dan Filipina 92.223 unit. Salah satu cerita sukses terbesar dalam industri otomotif Indonesia adalah transformasi menjadi basis produksi mobil yang penting di tingkat global. Pabrik-pabrik di berbagai kota besar Indonesia tidak hanya memenuhi permintaan domestik, tetapi juga memproduksi mobil untuk diekspor ke pasar internasional. Salah satu faktor kunci dalam kesuksesan ekspor mobil Indonesia adalah peningkatan kualitas. Produsen otomotif lokal telah fokus pada peningkatan standar produksi dan kualitas produk mereka. Dengan demikian, mobil buatan Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga menawarkan daya saing yang kuat dalam hal harga. Inovasi adalah pendorong utama dalam industri otomotif modern, dan Indonesia tidak ketinggalan dalam hal ini. Kolaborasi antara produsen lokal dan perusahaan teknologi telah memungkinkan integrasi teknologi canggih dalam mobil buatan Indonesia. Mulai dari sistem keamanan hingga konektivitas internet, mobil buatan Indonesia menawarkan fitur-fitur terbaru yang menarik minat pasar global. Dengan meningkatnya reputasi dan kualitas, mobil buatan Indonesia telah berhasil menembus pasar-pasar internasional yang lebih luas. Dari Asia hingga Eropa, mobil buatan Indonesia semakin diminati oleh konsumen global yang mencari kombinasi nilai, kualitas, dan inovasi. Tentu saja, ada tantangan yang harus diatasi dalam perjalanan menjadi basis produksi mobil global. Dari persaingan dengan produsen besar hingga kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik, Indonesia harus tetap fokus pada inovasi dan peningkatan kualitas untuk mempertahankan posisinya di pasar internasional. Walau produksi kalah dari Thailand tetapi penjualan mobil domestik Indonesia nomor 1 ASEAN. Sebanyak 1.048.040 juta mobil terjual di Indonesia pada 2022. Thailand membukukan angka 849.388 unit, Malaysia 720.658 unit, Vietnam 404.635 unit, Filipina 352.596 unit dan Singapura 42.550 unit. Kondisi produksi kita nomor 11, tetapi di pasar domestik kita yang paling besar di ASEAN, 30% lebih pasar mobil di ASEAN adanya di Indonesia. Pasar mobil di Indonesia menjanjikan salah satunya karena jumlah penduduk 280 juta orang tetapi rasio kepemilikan mobil terhadap jumlah penduduk masih relatif rendah dibanding negara-negara tetangga.
Ini bisa diartikan di antara 1.000 orang hanya 99 orang yang memiliki mobil. Sedangkan rasio Thailand 275, Malaysia 490, Brunei 805, Singapura 211, Filipina 59, Vietnam 34 dan Myanmar 20. Malaysia, tetangga kita terdekat itu penduduknya sekitar 32 juta, rasio untuk kepemilikan mobilnya 490 mobil per 1.000 penduduk, hampir satu mobil untuk 2 orang, dibanding kita jauh. Thailand sebagai pesaing industri otomotif di ASEAN, itu rasio kepemilikan mobilnya sudah 275 per 1.000 penduduk, penduduknya 72 juta. Transformasi Indonesia dari sekadar pasar konsumen menjadi pemain utama dalam industri otomotif global merupakan pencapaian yang luar biasa. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah, termasuk kebijakan investasi yang mendukung dan insentif pajak, telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri otomotif. Selain itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan juga berperan penting dalam kesuksesan ini. Melalui program pelatihan dan kerjasama dengan institusi pendidikan, industri otomotif telah mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknis tenaga kerja lokal. Tidak bisa dipungkiri bahwa kerjasama erat antara industri dan pemerintah telah menjadi pendorong utama di balik kesuksesan ini. Dengan mendengarkan kebutuhan dan tantangan industri, pemerintah telah merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan ekspansi, sementara industri menyumbangkan keahlian teknis dan pengetahuan pasar. Keberhasilan Indonesia dalam menjelma menjadi basis produksi mobil yang dijual ke seluruh dunia bukan hanya prestasi ekonomi, tetapi juga kebanggaan nasional. Ini menunjukkan potensi besar negara ini untuk bersaing di pasar global dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam industri otomotif global. Meskipun telah mencapai banyak kesuksesan, tantangan-tantangan baru selalu muncul di horizon. Dari perubahan regulasi hingga pergeseran dalam tren konsumen, Indonesia harus tetap waspada dan fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar global. Produsen mobil terbesar di dunia 2022. 1. China 27,02 juta unit. 2. Amerika Serikat 10,06 juta unit. 3. Jepang 7,83 juta unit. 4. India 5,45 juta unit. 5. Korea Selatan 3,75 juta unit. 6. Jerman 3,67 juta unit. 7. Meksiko 3,5 juta unit. 8. Brasil 2,36 juta unit. 9. Spanyol 2,21 juta unit. 10. Thailand 1,88 juta unit. 11. Indonesia 1,47 juta unit. Total produksi mobil semua negara, 85 juta unit. Sebagai bagian dari industri otomotif global, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan-tantangan yang bersifat universal. Salah satu yang paling menonjol adalah perubahan dalam tren konsumen terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Dalam menghadapi ini, produsen mobil Indonesia harus terus berinovasi untuk mengembangkan solusi ramah lingkungan yang memenuhi standar ketat. Salah satu langkah penting yang diambil adalah menuju elektrifikasi dan mobilitas berbagi. Indonesia memiliki potensi besar dalam hal sumber daya terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi bersih untuk kendaraan listrik. Selain itu, pengembangan sistem mobilitas berbagi dapat membantu mengurangi kemacetan dan emisi gas buang di perkotaan. Transformasi digital juga menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Integrasi teknologi digital dalam produksi, manufaktur, dan layanan purna jual dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di pasar global. Tantangan lainnya adalah persaingan yang semakin ketat dengan produsen mobil dari negara lain. Untuk tetap relevan, Indonesia perlu terus meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya produksi, dan memperbaiki kualitas produk agar dapat bersaing dengan produsen lain di pasar global. Kolaborasi internasional juga penting untuk menghadapi tantangan global ini. Melalui kemitraan dengan produsen mobil dan lembaga riset di negara lain, Indonesia dapat mengakses pengetahuan dan teknologi terbaru, serta memperluas jaringan pemasaran global. Meskipun tantangan-tantangan ini mungkin besar, mereka juga membawa peluang untuk pertumbuhan dan inovasi lebih lanjut. Dengan tetap berfokus pada keberlanjutan, inovasi, dan kualitas, Indonesia dapat terus menjadi pemain utama dalam industri otomotif global.
Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.